Berawal dari kejadian kemarin, korban jambret yang mengejar pelaku penjambretan yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolres Sleman akhirnya dibuat malu oleh anggota DPR Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Kapolres dan Kajari Sleman dan Bapak pengacara dari keluarga Pak Oli. Saya mau tanya dulu mohon izin Pak, saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau Anda sudah baca nomor berapa? nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2025. 25. Berbagai pertanyaan pun diajukan oleh anggota Komisi 3 DPR. Tapi Pak Kapolres sendiri jawabnya kalang kabut. Sebenarnya belum hafal sepertinya. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Sampai-sampai anggota Komisi DPR 3 ingin memberikan pinjaman buku Undang-Undang KUHP kepada Kapolres Sleman karena kebingungan menjawab berbagai pertanyaan undang-undang dan KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Saya jadi teringat di waktu di tahun 2022 kemarin. Korban begal yang melawan begal dan membuat pelaku begal meninggal dunia, tetapi malah dijadikan tersangka. Ini kan lucu sebenarnya. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Nah, kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya. Akhirnya Kejaksaan Negeri Sleman melepas ikatan GPS yang terpasang di kaki korban yang sempat dijadikan pelaku oleh kepolisian daerah Sleman. Kejaksaan Negeri Sleman melepas alat GPS yang terpasang di kaki Hogi Minaya. Hogi dijadikan tersangka oleh polisi usai terlibat kecelakaan dan menewaskan 2 orang yang menjambret tas istrinya pada April 2025 lalu. Saya pun sebenarnya heran, yang seharusnya korban dilindungi oleh kepolisian,
yang ada malah ditetapkan sebagai pelaku. Ini kan aneh sebenarnya. Ditentukan bahwa perkara ini masuk not where assessed atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Di akhir rapat pun akhirnya Pak Kapolres meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan ia mengatakan akan bekerja lebih baik lagi. Kepada netizen masyarakat Indonesia, tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami mohon maaf, kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.